Itu adalah mukjizat ya, mukjizat yang sampai saat ini masih bisa kita pegang, masih bisa kita baca, masih bisa kita rasakan gitu ketenangannya. Nah, ketika adanya Najabi Tajwid, nah mudah-mudahan dengan adanya nada ini, anak-anak kita itu semakin semangat nih. Lebih mudah juga menghafalnya ya. Girohnya lebih muncul nih ketika belajar Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Diskusi, cara ngobrol paling asyik. Al-Quran menjadi begitu istimewa karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi seorang muslim. Semua umat muslim di muka bumi ini pastinya ingin bisa selalu dekat dengan Al-Quran, tanpa terkecuali. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana membangun kecintaan kita terhadap Al-Quran? Saya akan hadirkan teman diskusi yang luar biasa pada hari ini. Kita akan berdiskusi tentang bermula dari alif. Saya Bunda Lulu, mari kita berdiskusi. Oke, teman diskusi, langsung saja kita panggilkan teman diskusi kita pada hari ini, yaitu Bunda Nela dan Ustadz Awal. Assalamualaikum Bunda Nela. Sehat Bun? Alhamdulillah, sehat. Ya, Ustadz, silahkan. Selamat datang di podcast Ruang Diskusi. Baik, teman diskusi, kita sudah kehadiran teman diskusi yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu ada Bunda Nela dan juga Ustadz Awal. Pasti teman diskusi semua pada penasaran tentang profil beliau-beliau ini. Kita langsung aja perkenalan dulu ya. Kita mulai dari Bunda Nela. Silakan Bunda Nela. Langsung. Ya, assalamualaikum teman diskusi. Perkenalkan, saya Bunda Nela. Di Al-Auzah ini tugas saya atau peran saya adalah sebagai guru Quran. Dan alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Tentunya masih jauh ya dibandingkan pengalaman Bunda dulu di sini. Kawan, sama-sama belajar kita. Oke, langsung saja ke Ustadz Awal. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bunda dulu dengan saya Ustadz Muhammad Awal Pane. Untuk di Al-Auzah sendiri, saya akrabnya disapa Ustadz Awal. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Untuk di Al-Auzah kurang lebih sudah 2 tahun ya, Bun? Sama ya. Satu angkatan sama Bunda Nela waktu itu. Kemudian untuk lulusan terakhir, saya dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Ciputat. Nah, dan alhamdulillah untuk kegiatan sehari-hari mengajar di Al-Auzah. Sebagai guru Quran. Sebagai guru Quran. Ya, sesuai dengan temanya tadi sudah saya singgung di awal tentang bagaimana sih kita membangun kecintaan terhadap Al-Quran yang bermula dari alif ini ya Bunda Nela dan Ustadz Awal. Kita perlu mengenal dulu juga nih teman diskusi kita pada hari ini. Awalnya kenapa sih Bunda dan Ustadz memilih menjadi guru Quran? Ini siapa dulu nih yang mau sharing? Iya, silakan Bunda Nela. Jadi tadi kalau Ustadz Awal sudah cerita tentang background pendidikannya. Iya. Kalau untuk saya sendiri, sebenarnya saya kuliah itu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Jurusannya Bimbingan Penyuluhan Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian saya itu lulus di masa pandemi saat itu. Jadi saya merasakan tuh vibes sidang skripsi online dan wisuda online. Semua online bukannya ya. Mungkin dari teman-teman diskusi di sini juga ada yang relate ya. Gimana rasanya saat itu wisuda di depan laptop. Nah, kebetulan setelah itu alhamdulillah diterima bekerja di salah satu kantor di Jakarta Selatan. Kurang lebih 9 bulan berjalan dan terdampak pandemi juga gitu. Nah, di masa-masa kosong itu ada teman saya yang share informasi terkait guru Quran. Katanya masih ada yang available di Sekolah Islam Terpadu Al-Auzah ini. Dan wah, kebetulan saya tuh kangen banget gitu dengan dunia ke-Al-Quranan karena ketika masa kuliah dulu saya aktif di organisasi yang memang concern di bidang Al-Quran kebetulan seperti itu, dan Musabaqah Syarihul Quran
Kemudian ketika sore hari saya mengajar TPA anak-anak di Ciputat. Jadi ketika lulus semua itu sudah hilang gitu Bun. Jadi ada rasa kangen nih. Coba deh ke Al-Auzah gitu, siapa tahu mengobati kangen. Tapi alhamdulillah betah ya. Alhamdulillah ya. Akhirnya sampai sekarang dan qadarullah ya, mungkin itu Allah yang menakdirkan akhirnya saya bisa berada di sini. Oke, berarti memang ada background basic. Bunda juga pernah belajar juga Al-Quran, kemudian ngajar TPA juga ya Bun ya sebelum di Al-Auzah ya. Alhamdulillah, kalau dibilang pakar sebenarnya saya bukan pakar Al-Quran ya, tapi dengan ilmu yang saya punya ya meskipun sedikit gitu, saya pengen sharing ke teman-teman. Dan alhamdulillah di sini guru-guru Quran Sekolah Islam Terpadu Al-Auzah luar biasa sekali nih, seperti Ustadz Awal dan teman-teman yang lain. Ada yang sudah 30 juz, ada yang Masya Allah, punya sanad ini, sanad itu Masya gitu. Allah, Awalnya Masya Allah. sih cukup insecure ya Bun, tapi alhamdulillah Al-Auzah juga memberikan kesempatan untuk upgrade ilmu gitu. Kita sering keilmuan bersama teman-teman dan itu yang akhirnya membuat saya yakin deh ya di jalan ini gitu. Dan ya keistimewaan Al-Quran siapa yang tidak tahu ya Bun ya. Iya, Mungkin benar. Ustadz Awal silakan. Silakan Ustadz. Iya, baik Bunda dulu. Ya, hampir sama ya cerita dengan Bunda Nela. Waktu saya ketika kuliah di Universitas Hidayatullah Jakarta, semasa kuliah sudah sering berbaur dengan anak-anak, ya tentunya dengan belajar Al-Quran. Aktivitas sehari-hari waktu itu ya kuliah. Ketika pulang dari kuliah, kebetulan saya waktu itu tinggal di salah satu masjid di Pondok Kacang. Pondok Kacangnya mana nih? Wah, Iya, Wadah ketiga. soalnya saya namanya juga di Pondok Kacang. Pondok Kacang Barat Bunda. Daerah masjidnya? Masjid Nurul Jannah namanya. Gak tahu sih, tapi Ya. ya daerah Pondok Kacang Barat ya. Waktu itu saya tinggal di situ dan alhamdulillah kurang lebih 1 tahun. Saya 1 tahun saya tinggal di masjid itu dan alhamdulillah sangat menarik. Waktu itu saya tinggal di situ, saya dipercayakan oleh pengurus dan juga masyarakat setempat untuk membimbing, mengajar anak-anak. Tentunya belajar Al-Quran waktu itu. Alhamdulillah dilihat dari semangat anak-anak waktu itu sangat antusias ya Bun untuk belajar Al-Quran. Jadi sangat tidak heran bagi saya, dan saya pun di Al-Auzah di bidang Al-Quran karena dari dulu pun saya sudah tertarik dan cinta dengan Al-Quran. Masya Allah. Karena menurut saya itu berbaur cinta dengan Al-Quran ada kepuasan tersendiri menurut saya Bun ya. Mungkin Bunda Lulu dan juga Bunda Nela pun sama seperti itu. Kenapa saya tertarik untuk mengajar Al-Quran di Al-Auzah? Karena itu tadi, karena dari dulu pun sudah belajar dengan Al-Quran gitu. Dan di sini pun alhamdulillah waktu itu sama seperti yang disampaikan Bunda Nela, dapat informasi dari teman-teman, dari teman-teman kuliah di Al-Auzah lagi membutuhkan guru di bidang Al-Quran. Alhamdulillah saya waktu itu dengan mengucap Bismillah mudah-mudahan. Masya Allah. Iya, karena waktu itu sedang tidak ada kegiatan ya di masjid aja di masjid gitu. aja ya. Di masjid, kemudian ngajar anak-anak, sore privat, itu aja. Waktu itu saya Bismillah mudah-mudahan ada rezekinya terima di Al-Auzah. Tentunya waktu itu saya sudah mempersiapkan diri ya Bun, sudah mempersiapkan diri baik dari segi bacaan Al-Qurannya, baik dari segi hafalannya. Waktu itu saya dengar dari teman itu di situ ada syaratnya minimal hafal 5 juz, dan tentunya bacaannya juga bagus. Dan saya pun waktu itu berusaha Bun ya, dan terus belajar terus supaya keterima di Al-Auzah. Alhamdulillah ditakdirkan sampai hari ini di bisa Al-Auzah bertemu ya, bisa bertemu dengan teman diskusi juga. Oke. Ya baik, menarik banget nih teman diskusi ya. Jadi kita udah sama-sama saling tahu bagaimana awal mula Bunda Nela dan Ustadz Awal dekat dengan Al-Quran. Nah kita mau ngulik lagi nih lebih dalamnya. Kita mau bahas menurut Bunda sama Ustadz, apa sih yang membuat istimewanya Al-Quran di mata Bunda dan Ustadz? Gitu. Al-Quran itu adalah kitab suci kita ya umat Islam. Bahkan Rasulullah, sepeninggal Rasulullah katanya meninggalkan 2 pusaka yang membuat kita tidak tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis gitu.
Al-Quran ini adalah kalamnya Allah langsung Bunda Lulu. Kalau kita mungkin sering baca buku ya, terutama saya suka baca buku, suka dengan karya sastra, suka dengan puisi gitu. Tapi tidak ada yang menandingi ketenangan ketika kita membaca Al-Quran. Gitu sih yang saya rasakan. Karena memang betul-betul di dalamnya itu isinya adalah kalamnya Allah, tidak ada campur tangan manusia, apalagi campur tangan setan di dalamnya gitu. Benar-benar murni itu kalamnya Allah yang disampaikan dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah mukjizat ya, mukjizat yang sampai saat ini masih bisa kita pegang, masih bisa kita baca, masih bisa kita rasakan gitu ketenangannya, ya hanya Al-Quran. Coba kalau mukjizat yang lain sudah tidak ada gitu ya Bun. Tapi yang masih bisa secara langsung kita lihat, secara langsung kita berinteraksi itu Al-Quran. Jadi Masya Allah, jadi Al-Quran itu begitu istimewa lah untuk saya dan tentunya untuk semua umat Islam gitu, rahmatan lil alamin. Oke. Satawa? Ya, pertama menurut yang saya sampaikan, untuk cinta terhadap Al-Quran itu kita harus kenal dulu nih. Iya benar. Ya, kita harus kenal dulu Al-Quran itu lebih dalam. Bagaimana cara kita mengenali Al-Quran? Ya otomatis kita harus belajar dulu nih. Belajar Al-Quran. Nanti belajar Al-Quran ini banyak Bunda dulu. Belajar bacanya dari segi tajwidnya, belajar bahasa Arabnya. Nanti akan dijelaskan sama Bunda Nela lah terkait dengan itu ya Bun. Oke. Begitu. Yang intinya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, pasti akan ada kepuasan tersendiri. Ya. Ada kepuasan terhadap diri kita ketika selesai membaca Al-Quran. Dan dahsyatnya Bunda Lulu, ketika kita baca Al-Quran itu, hati kita akan menjadi tenang. Seperti yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, ala billahi tatma'innul qulub itu, dengan berzikir. Karena salah satu nama daripada Al-Quran itu adalah berzikir. Ketika kita membaca Al-Quran, hati kita akan tenang, pikiran kita akan tenang, begitu. Makanya kita harus mengenali Al-Quran itu lebih dalam. Makanya di Al-Ausa, dengan bantuan para guru-guru Quran, kita mengajarkan anak-anak kita supaya mengenal Al-Quran itu lebih dalam, begitu. Bagaimana cara kita supaya mengenal Al-Quran lebih dalam? Nanti akan coba dibahas, diulik sama Bunda Nela, gitu. Oke, ini menarik sih ya. Tadi Ustaz Awal menyampaikan dan memang ada di surat Ar-Rod ya, ayat 28 ya kalau nggak salah ya. Kalau kita baca Al-Quran, hati kita jadi tenang. Nah, ada sedikit pertanyaan nih yang mengusik gitu ya, Ustaz. Kalau kita sudah baca Al-Quran, tapi kita juga belum tenang. Nah, itu permasalahannya ada di mana tuh? Apakah bacaan kita yang belum baik kah? Atau misalnya hati kita yang memang banyak dosa kah sehingga dosisnya memang harus ditambah, atau bagaimana nih menurut Ustadz dan Bunda Nela? Ya. Jadi ketika membaca Al-Quran itu juga ada peran keimanan ya di dalam diri kita. Dan iman itu dia akan bertambah ketika kita banyak melakukan amal soleh. Dan iman itu akan berkurang ketika kita sering bermaksiat. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kok kita tidak mendapat ketenangan, berarti yang perlu dipertanyakan adalah keimanan diri kita sendiri gitu. Apakah karena dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita yang mungkin disengaja ataupun tidak, itu yang membuat kita kehilangan kenikmatan dalam membaca Al-Quran gitu. Ya. Awal mau menambah? Ya, sudah baca Quran, tapi hati dan pikiran belum tenang. Iya. Kalau menurut saya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya Bun. Kualitas bacaan kita. Dulu pernah waktu belajar di pesantren, Buya pernah mengatakan seperti ini Bun, supaya Al-Quran itu merasuk ke dalam jiwa kita tuh harus memang benar-benar tahu apa yang kita baca, itu Bun. Kita benar-benar tahu apa yang kita baca. Misalnya begini Bun, mengapa, ini juga pertanyaan, mengapa ketika ada orang ketika sedang melaksanakan sholat, dalam sholatnya dia menangis gitu.
ternyata ketika melantunkan ayat suci Al-Quran itu terucap dari lisan kita, di saat Al-Quran itu keluar dari lisan kita, maknanya pun langsung kena ke dalam hati kita gitu. Misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak hanya sebatas bahasa Arab saja yang keluar dari lisan kita, tapi maknanya pun masuk ke dalam hati kita. Ar-Rahman Ar-Rahim, oh ternyata Allah itu mempunyai sifat pengasih dan penyayang gitu, dan masih banyak lainnya. Makanya ketika kita membaca Al-Quran itu, kita hadirkan dulu nih makna dari Al-Quran itu ke dalam hati kita begitu, supaya lebih meresap gitu. Dan tentunya supaya hati kita dan pikiran kita jadi tenang begitu Bunda Lulu. Oke. Mungkin bisa selain dibaca ayat Qur'annya, artinya juga ya Us ya, dan hati kita juga dipersiapkan untuk benar-benar full untuk baca, sadar penuh gitu ya ketika membaca Al-Quran gitu ya. Karena ibarat cermin ya Al-Quran itu Bun. Insya Kalau Allah. misalnya yang membacanya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, Al-Quran juga akan memantulkan yang seperti itu. Jadi betul. ketika keimanan kita dalam keadaan penuh, maka Al-Quran pun akan memberikan ketenangan itu pada kita. Oke. Masya Allah, ini baru berapa menit ya, kayaknya jelek banget nih semuanya, terasa menohok dan jadi apa ya, kita sama-sama merefleksikan diri kita Betul, Bang. sejauh mana kita interaksinya dengan Al-Quran di rumah ataupun dimanapun kita berada gitu ya. Oke, menarik sekali. Selanjutnya, oke, tadi bicara tentang Al-Quran. Al-Quran itu juga ketika kita melantunkannya ada banyak banget langgam apa namanya istilahnya ya, narom ya. Nah, nagum apa Bun? Ya, Iya, betul. itu ya. Aduh maaf, kurang familiar dengan kata-kata itu. Tapi di Al-Lauza sendiri menggunakan bitajwid ya Bunda ya dan Ustadz. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan awal mula kenapa sih kok bisa menggunakan bitajwid di Al-Lauza? Oke, jadi alhamdulillah sistem pembelajaran Al-Quran di Al-Lauza kita sudah punya metode sendiri, yaitu metode bitajwid. Yang ini dirancang secara khusus dari guru-guru Quran Sekolah Islam Terpadu Al-Lauza sendiri ya, Masya Allah. Yang tentunya guru-guru Quran sudah sangat memahami karakter dari siswa-siswi Al-Lauza gitu. Dan kemudian untuk metodenya sendiri ada nada khusus ya yang dibuat. Sebenarnya untuk asal nadanya adalah nagom jiharkah. Nagom jiharkah, tapi dikreasikan agar lebih pas untuk anak-anak. Gitu. Kenapa dipilih nagom jiharkah saat itu? Cerita dari Asabikunal Awal, para pendiri bitajwid. Jadi katanya nagom ini tuh yang syahdu. Jadi diharapkan nanti teman-teman itu bisa lebih tartil dalam membaca dan kemudian bisa lebih semangat juga dalam murajaah kalau nadanya syahdu begitu Bunda Lulu. Itu awal mula adanya nagom bitajwid. Nah, kalau concernnya sendiri sebenarnya bukan hanya nagom. Metode bitajwid itu juga kita fokus ke tajwidnya, tahsin, kemudian imla'nya juga, Tulis ya. menulis, kemudian juga membaca dan menghafalkan Al-Quran gitu. Nah, namun setiap membaca dan menghafalnya menggunakan metode yang khas tadi biar kita seragam gitu Bunda Lulu. Oke. Ya begitu Bunda Lulu. Seperti apa juga Bun ya yang disampaikan sama Bunda Nela. Mengapa digunakan dengan nada jiharka? Sedangkan nada jiharka sendiri pun kan suatu nada yang paling disukai oleh Rasulullah ketika melaksanakan sholat begitu. Ya tentunya pasti banyak manfaatnya Bun ya. Manfaatnya terutama dari segi kenyamanan mungkin ya, kenyamanan. Yang biasanya anak-anak kita belajar Al-Quran pakai nada biasa gitu kan. Ketika adanya nada bitajwid, mudah-mudahan dengan adanya nada ini anak-anak kita itu semakin semangat nih. Lebih mudah juga menghafalnya ya. Girohnya lebih muncul nih ketika belajar Al-Quran. Dan saya
praktekkan juga Bun, dan alhamdulillah ketika saya di Al-Lauza baru tahu nih ada nada di tajwid gitu. Ada jiharkan Iya. variasi gitu. Begitu. Masya Allah ya. Tapi ketika Bun, alhamdulillah nih ketika dipraktekkan Bun, alhamdulillah saya pribadi ya Bun mengalami emang betul-betul cocok dipakai ketika baca Quran. Karena ada tingkatan nada Bun ya. Ada tingkatan nadanya. Ketika dipraktekkan membaca Al-Quran, alhamdulillah seperti yang disampaikan tadi, hati tenang, pikiran tenang, ya Bun ya, tentunya begitu. Karena cara bacanya itu tidak terburu-buru, begitu, dibaca secara tertib, kemudian dibaca sesuai dengan makharijul hurufnya, tajwidnya, dan tentunya dengan menggunakan kaidah tajwid begitu Bun. Sebelum kita panjang lebar nih Bun, itu kan menurut saya sudah mendalami lah terhadap Al-Quran. Sebelum jauh ke sana, kita kembali ke tema kita Bun, berawal dari alif gitu ya. Berawal dari alif. Menurut saya kenapa ini muncul bukan hanya sebatas tema saja Bun. Menurut saya itu pasti banyak maknanya. Banyak maknanya. Karena semua proses dalam belajar itu tidak langsung instan Bun ya. Tidak langsung instan. Pasti ada tahap-tahapannya, pasti ada prosesnya. Begitu. Itulah yang kita kenalkan sama anak-anak kita di Al-Lauza Bun ya. Kita kenalkan dulu dari mulai alif Bun ya, seperti yang ada di depan kita. Ini buku Bitajid ya. Buku Bitajid. Tentunya buku Bitajid diawali dengan huruf alif. Iya. Dimulai dari huruf alif. Kemudian nanti akan berkembang begitu. Itu yang saya sampaikan tadi, ada tahap-tahapannya. Menurut saya ketika tahapan itu sudah dicapai, maka inti dari tahapan itu adalah puncaknya menurut saya Bun, yaitu tadi ketenangan. Ketenangan itu bisa diraih ya dengan membaca Al-Quran. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran sedangkan kita tidak mempelajari dimulai dari alif? Maka kita harus belajar dulu dari alif supaya Al-Quran itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Masya Allah, ya luar biasa. Boleh menambahkan? Iya silakan Bunda Nela. Silakan. Ya, jadi mengutip dari Profesor Darus Huda ya. Kalau kita ingin berinteraksi atau ingin dekat-dekat dengan Al-Quran itu ada 5M. 5M. Catat nih teman diskusi. 5M. Apa aja tuh? Yang pertama adalah membaca. Yang kedua adalah menghafal. Kemudian menulis. Yang keempat mengkaji. Yang kelima adalah mengamalkan. Wah, menulis sih kayak aku belum. Boleh dicoba setelah ini ya Bun, belajarnya. Iya, Masya Allah. Iya, jadi sebenarnya sejalan dengan tadi yang dikatakan oleh Ustadz awal, bahwa sebelum kita mengkaji ataupun bahkan mengamalkan Al-Quran, maka yang perlu pertama kali kita pelajari adalah cara membacanya. Cara membaca yang baik dan tepatnya itu seperti apa. Nah, bahkan ketika Rasulullah SAW itu pertama kali menerima wahyu Allah, itu ayatnya adalah Iqra, bacalah gitu. Jadi pun ketika kita ingin mempelajari Al-Quran, tahap pertama adalah dengan cara membacanya. Dan dari dasarnya kita berarti belajar huruf-hurufnya dulu. Hurufnya dimulai dari alif. Dan pembelajaran Al-Quran ini mau seberapapun usianya harus dimulai dari dasar. Mau yang 50 tahun baru belajar Al-Quran itu harus dimulai dari alif juga. Gitu. Tapi alhamdulillah kalau dari Al-Lauza ini anak-anak usia 2 tahun juga sudah belajar alif. Masya Allah ya. Belajar alif sampai ya begitu. Ya itu dia Bun. Jadi yang pertama kali adalah cara membacanya. Untuk metode Bitajid Al-Lauza sendiri sebenarnya ada 2 tingkatan. Ada yang pemula dan ada juga yang lanjutan. Untuk yang pemula ini biasanya kita khususkan untuk teman-teman dari playground. Dari usia 2 tahun sampai anak-anak TK. Itu teman-teman TK. Nah, jadi disusunnya itu dari alif tadi yang kata Ustadz awal. Disusunnya dari huruf alif sampai ya gitu. Dengan makharijul huruf yang tepat tentunya. Jadi kita mengajarkan tidak hanya bunyinya tapi juga makhrajnya yang tepat di mana gitu untuk teman-teman playground dan TK. Kemudian yang kedua adalah yang lanjutan. Ini disusunnya bukan dari alif kalau untuk yang lanjutan, tapi sudah mulai masuk ke tahsinnya. Jadi untuk lembar awal itu dia dari makharijul halqi.
makhrajul huruf halqi atau tenggorokan. Kemudian disusul lisan sampai ahkamul huruf, kemudian matnya dan cara mewakafkannya gitu. Jadi insya Allah kita buat tahapan sedemikian rupa dari metode bitajwid ini tentunya agar efektif ya untuk anak-anak dan tidak instan gitu belajarnya. Butuh waktu bertahun-tahun, bahkan ada yang dari TK di Al-Auzah sampai SMP, jadi dia terus-menerus menggunakan bitajwid. Gitu Bun. Jadi walaupun misalnya nanti udah misalnya nih SD terus selanjutnya ke SMP, SMP-nya Al-Auzah juga. Misalnya di SD dia sudah menamatkan buku bitajwid ini, apakah ada pengulangan atau gimana tuh Bun sistemnya? Kalau sudah menamatkan bitajwid biasanya kita ada program Haflatul Quran, itu program untuk Al-Qur'annya. Jadi berganti programnya. Begitu ya. Oke, baik. Menarik nih teman diskusi. Langsung aja kita akan berdiskusi lagi tentang apa sih tantangan mengajar Al-Quran di sekolah, khususnya di Al-Auzah sendiri. Apa yang menjadi tantangan Ustadz dan Bunda ketika mengajarkan ke anak-anak gitu ya. Dari Ustadz awal dulu ya, Bunda Nela mungkin mau sedikit dia ada bahasa banget. Baik, Bunda dulu. Iya. Apa tantangannya Ustadz? Untuk tantangannya sih setiap anak pasti berbeda ya Bun. Nah, pasti berbeda. Nah, ketika kita mengajarkan Al-Quran terhadap anak-anak kita di sekolah, tentunya setiap anak itu pasti ada tahapannya. Ada yang langsung bisa, ada yang sudah belajar sebelumnya. Ada yang sudah belajar sebelumnya. Ada kita contohkan pun masih terbata-bata begitu Bun. Ya, itulah tugas kita sebagai guru ya Bun, harus sabar terhadap anak-anak begitu. Ya tantangannya sih menurut saya Bun, kalau untuk kepribadian anak-anak ya, mungkin kurangnya belajar mungkin. Tapi kalau saya sih lebih luasnya itu lebih kepada zaman ini Bun. Nah, di zaman kita kan sudah berbagai alat canggih ya Bun, seperti gadget misalnya HP. Nah, karena dengan HP ini, gadget ini, anak-anak terkadang ketika kita suruh nih untuk belajar mandiri di murojaah di rumah misalnya, mungkin lebih fokus kepada gadget mungkin ya Bun. Nah, ini mungkin saya ini tantangan. Nah, makanya di situ kita perlu untuk mengontrol ya Bun, mengontrol anak-anak kita di sekolah. Ya tentunya ketika di rumah ya, orang tua harus ikut mengambil peran terhadap anak ketika belajar Al-Quran begitu Bun. Jadi yang saya rasakan adalah pembelajaran Al-Quran di sekolah tentunya tidak bisa kita samakan dengan pembelajaran Quran di pondok pesantren misalnya gitu Bun. Karena untuk waktunya sendiri terbatas ya dalam sehari, belum lagi dengan pelajaran yang lain gitu ya Bun. Jadi kalau di sekolah kita ada waktu 1 jam, kita benar-benar manfaatin itu untuk kasih pengertian dan arahan yang berkonotasi positif lah ke anak-anak gitu. Istimewanya Al-Quran, pertama kita juga ajarkan mereka untuk mencintai dulu gitu, cinta dulu dengan Al-Quran. Jadi ketika pulang sekolah, mereka selesai gitu kan, seragamnya dilepas, terus akhirnya Al-Qurannya hilang kan, nggak gitu ya. Jadi selalu kita kuatkan juga ke teman-teman gitu. Kita juga ada program kerjasama tentunya dengan wali murid di rumah gitu ya, program murojaah seperti itu ya Ustadz awal. Jadi kami reminder nih setiap habis maghrib gitu, reminder untuk murojaah di rumah. Itu salah satu tantangannya itu ya Bun ya, dari segi waktu. Kalau pondok pesantren kan 24 jam diatur oleh sistem pondok pesantren gitu. Nah, kalau kita kan setelah pulang sekolah itu sudah bukan ranah kita gitu ya Bun. Dan kemudian yang kedua, cukup istimewa ya, maksudnya di sekolah Al-Auzah ini guru Quran mengajar dari level playground sekitar 2 tahun sampai teman-teman SMA gitu. Bahkan dalam beragam tuh ya. Beragam Bun. Dalam sehari misalnya kami mengajar 3 kelas gitu ya Ustadz awal. Paginya kita mengajar teman-teman playground dengan cara yang Masya Allah ya, full ekspresi gitu kan, dengan lagu-lagu, kemudian dengan bermain peran seperti itu. Kemudian di jam berikutnya kita mengajar teman-teman level atas yang kalau misalnya kita samakan, yang ada teman-teman apa sih Bun? Gitu. Jadi memang
kita harus benar-benar peka dengan class behavior-nya ya, tingkah laku dari siswa-siswi di kelas gitu. Jadi kita harus fleksibel juga sebagai guru Quran. Nggak bisa kaku-kakuan gitu ya Ustadz awal. Mungkin Ustadz awal biasanya sama bapak-bapak gitu. Terus akhirnya harus ketemu anak-anak, terus di jam selanjutnya ketemu kelas 4 misalnya, selanjutnya ketemu teman-teman SMA. Ya udah, itu tantangan sih, challenging banget untuk guru-guru Quran. Jadi luar biasa ya bagaimana bisa berubah nih betul. cara ngajarnya dalam satu hari. Itu luar biasa ya seorang guru ya Ustadz dan Bunda ya. Mungkin bisa juga Ustadz Bunda memberikan tips gimana sih supaya orang tua ini bisa full mendampingi teman-teman, karena kan ada juga yang pekerja gitu ya, bagaimana bisa mengkontrol teman-teman di rumah untuk bisa tetap dekat dengan Al-Quran. Ada nggak sih Bun tips buat teman diskusi di rumah, khususnya para orang tua di rumah? Jadi begini, untuk sifat keagamaan pada anak-anak ini sifatnya masih imitatif ya, cenderung dia mengikuti apa yang dia lihat gitu. Jadi sebisa mungkin kita sebagai figur guru ataupun orang tua itu mencontohkan terlebih dahulu. Mencontohkan bagaimana kita mencintai Al-Quran itu bagaimana caranya, dengan membacanya, dengan menghafalnya, dengan mendengarkannya juga itu sudah termasuk. Jadi ada 2 indera yang paling kuat hasilnya ketika itu digunakan sebagai metode untuk mengenalkan Al-Quran, yaitu penglihatan dan pendengaran. Jadi nggak apa-apa sering-sering didengerin murotal ya Ustadz di sekolah di rumah gitu, murotal. Kemudian kalau misalnya memang ada waktu ya didampingi untuk talaki, murojaah gitu kalau di rumah. Itu dari Bunda Nela. Dari Ustadz awal mungkin ada tambahan? Ya mungkin kita sebagai orang tua ya, misalnya orang tua di rumah, ya kita harus mencontohkan terlebih dahulu begitu. Jangan kita sebagai orang tua minta anak menghafal, minta anak baca gitu ya. Misalnya nih anak kita suruh menghafal, misalnya kita suruh baca, padahal kita belum melakukan begitu ya pembahasannya. Nggak dilihat sama anak juga, ayah atau bundanya membaca. Makanya kalau saya membahasakan, kita orang tua adalah contoh terbaik buat anak-anak kita begitu ya Bun. Contoh terbaik buat anak-anak kita suruh, kemudian kita langsung actionnya itu. Ketika kita sudah action nih Bun, anak-anak kita pasti akan melihat, oh iya, ayah sama bunda tidak hanya sekedar meminta untuk menyuruh, tapi langsung dikerjakan. Itu tadi yang saya sampaikan Bun. Kita adalah contoh terbaik buat anak-anak. Makanya kita sebagai orang tua sangat penting ya Bun, untuk perkembangan anak-anak kita, khususnya di rumah nih. Supaya mau menghafal tadi ya Bun, menghafal, belajar Al-Quran begitu. Kemudian masih banyak lagi ya Bun caranya. Mungkin ketika di mobil pun ya mungkin bisa kita ganti dulu misalnya lagunya daripada dengerin radio atau dengerin lagu-lagu gitu ya. Iya betul begitu. Ya syukur-syukur sih menurut saya Bun, syukur-syukur sih kita sebagai orang tua, kita jelasin nih. Misalnya kita suruh anak kita menghafal surah Al-Alaq misalnya, apa sih yang terkandung di surah Al-Alaq begitu. Iya, supaya anak kita tuh bercerita. Iya, tertantang begitu Bun. Kalau seorang anak itu sudah tahu nih kandungan dari isi Al-Quran, oh iya ternyata Al-Quran itu seperti ini begitu Bun. Jadi tidak hanya sekedar baca, tapi di samping baca, anak-anak kita juga tahu kandungan daripada isi Al-Quran itu sendiri begitu Bun. Seperti yang saya singgung di awal tadi juga ya, memang sebenarnya penting untuk mengenalkan Al-Quran kepada anak itu sejak dini, sedini mungkin begitu Bunda. Karena untuk anak-anak itu yang pertama kali berkembang itu kan pusat rasanya ya, pusat rasanya. Jadi ketika kita membuat mereka nyaman dan senang dulu dengan Al-Quran, maka ketika kita akan memasukkan nilai-nilai ke Al-Quranan itu juga akan lebih mudah gitu. Ya. Dan Profesor Darussudia juga saat kita ke ilmuwan waktu itu ya pernah juga bilang, kalau misalnya anak dari kecil itu sudah dekat dengan Al-Quran dan cinta dengan Al-Quran, mau selabil apapun di masa dewasanya, kelak dia akan kembali pada basicnya. Gitu. Jadi ini ya mungkin warning ya untuk para orang tua gitu. Kenalkan Al-Quran sedini mungkin pada anak gitu. Jadi kalaupun nanti kita nggak bisa kontrol sepenuhnya, apalagi di masa remajanya, mereka akan punya
boundary sendiri gitu Iya, di kan diri udah mereka. terinstall ya secara tidak langsung ya dari betul. kecil tadi itu ya. Oke. Ya, berlanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih Bunda Nela dan Ustadz Awal. Bagaimana sih metode menghafal ala metode Bitajud itu gimana? Membuat anak-anak kan tadi katanya lebih mudah karena nada. Teknik-teknik menghafalnya itu seperti apa? Mungkin saya akan menjawab yang level bawah ya. Ustadz. Maksudnya level atas ya, dibagi. Karena kebetulan saya itu mengajar playground. Oke. Jadi di situ teman-teman dari usia 2 tahun yang di situ notabene-nya mereka belum bisa membaca ya, Bun. Belum bisa membaca huruf-huruf hijaiyah bahkan. Tapi di situ kita punya metode namanya musyafahah. Musyafahah ini mengikuti bentuk bibir. Jadi kita emang nggak boleh takut jelek ya ketika mempraktekkan ketika mempraktekkan makhraj yang tepat kepada anak-anak gitu. Bahkan usia anak 2 tahun kadang dia tidak mau membuka suara gitu kan. Ya benar-benar kita tuntun gitu. Coba buka mulut, keluarkan suara a'udhu. Ayo sama-sama 1 2 3. Nah, kalau musyafahah seperti itu. Jadi mereka mengikuti bentuk bibir kita. Kemudian pendekatan selanjutnya itu talaki. Kalau talaki kita contohkan dulu, baru mereka mengikuti. Kita talkin per kalimat. Jadi kalau anak-anak kita langsung qul a'udzu birabbin nas. Mereka yang ada. Jadi kita talkin per kalimat. Per kalimat ya. Cool gitu. Nah itu salah satu pendekatan untuk teman-teman level bawah itu dengan musyafahah dan talaki juga. Kemudian tentunya peran orang tua di rumah ya untuk memurojaah itu. Jadi mengulang yang sudah dihafal di sekolah, diulang di rumah. Nanti ketika bertemu lagi diulang lagi dengan guru. Nah insya Allah dengan seperti itu hafalannya jadi lebih melekat gitu. Iya, jadi ada sinergi antara orang tua di rumah dan guru di sekolah ya Bun. Kemudian untuk mengatasi moodnya nih, apalagi teman-teman level bawah moodnya benar-benar mood swing banget gitu. Biasanya kita menggunakan media, kita pakai boneka-boneka antangan seperti itu Bun untuk menghafal gitu. Jadi agar mereka juga tertarik untuk mengikuti kita gitu. Setelah itu juga kita kasih reward. Jadi kita kasih reward ke anak-anak. Misalnya, kalau yang bisa menghafal nanti Bunda kasih bintang ya. Nanti gambarin dinosaurus ya Bun. Oke. Bisa gambar ya? Iya betul. Jadi saya juga belajar menggambar dinosaurus. Mana jenis-jenis dinosaurus banyak ya Bun. Saya nggak hafal. Tapi gara-gara anak-anak saya juga jadi tahu jenis-jenis dinosaurus seperti apa, bentuknya seperti apa. Karena mereka setiap selesai menghafal atau membaca di tajwid, mereka minta gambarin bintang, dinosaurus, ada yang minta robot, macam-macam. Segala macam ya anak-anak. Nah, kalau kita perhatikan di surah Al-Fatihah yang bunyinya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu artinya adalah sebagaimana orang yang Allah beri nikmat kepadanya dan bukan orang yang dimurkai. Berarti kan Allah beri nikmat baru Allah murkai gitu kan. Jadi memang Allah mendahulukan reward baru punishment. Ya itu bisa diterapkan juga loh kita ke anak-anak gitu. Jadi kita dahulukan reward untuk mereka sebelum kita memberikan punishment. Ya itu tadi ya teman diskusi bagaimana metode menghafal di kelas bawah nih dengan tadi musyafahah ya. Musyafahah dan talaki. Nah kalau di kelas atas sendiri gimana Ustadz Awal? Bisa di-sharing silahkan. Iya benar loh. Sebenarnya sih tidak jauh beda ya antara kelas bawah sama kelas atas. Tadi sudah disinggung dan sudah dijelaskan juga sama Bunda Nela terkait dengan metode menghafal khususnya di Al-Lauzah di sekolah kita. Yang pertama tadi musyafahah ya, kemudian yang kedua talaki. Nah, talaki itu ya guru mencontohkan bacaan kepada murid sebanyak 3 kali. Nah, mendengarkan dulu. Ya, jadi anak-anak kita mendengarkan dulu nih sebelum menghafal. Misalnya nih, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, guru mencontohkan 3 kali dalam satu ayat misalnya. Ketika guru mencontohkan dengan
anak-anak membuka Al-Quran, memperhatikan, melihat tulisan bahasa Arabnya, Bun. Tujuannya adalah agar supaya ketika anak-anak kita menghafal tidak salah bacaannya, begitu. Setelah itu nanti seperti yang sudah disampaikan tadi juga bersama Bunda Nela, ditalkin atau dibacakan per kalimat dengan keadaan Al-Quran tertutup, begitu. Setelah itu selesai, kemudian nanti dibuka kembali Al-Qurannya. Setelah itu anak-anak kita itu kita suruh menghafal, ya Bu, secara mandiri, begitu. Setelah itu nanti selesai, tahapan-tahapannya sudah selesai, barulah anak-anak kita menyetorkan hafalannya kepada guru, begitu. Oke, baik teman diskusi. Tadi kita sudah banyak sharing tentang nadabi tajwid, tentang bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran. Makanya kurang afdol nih kalau kita nggak minta Ustadz Awal untuk mencontohkan gimana sih nadabi tajwid ya. Saya minta Ustadz untuk di depan kita semua nih, teman diskusi juga di rumah, untuk mencontohkan bagaimana nadabi tajwid ketika membaca Al-Quran. Oke, baik, Bunda Lolo. Bismillah. Kita coba ya, Bun. Iya, silakan. Kita coba. Kita ambil surah Al-Fatihah. Boleh, silakan. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, luar biasa ya. Jadi semoga ini juga bisa diterapkan ketika kita membaca Al-Quran dengan nadabi tajwid yang Masya Allah gitu ya, terdengar pelan, tartil gitu, sehingga bisa lebih meresapi pembacaan Al-Quran sendiri. Oke, kita udah nggak terasa banget nih, udah di penghujung acara. Pengen banget dapat tips untuk istiqomah selalu dekat dengan Al-Quran dari Ustadz Awal dan Bunda Nela. Siapa duluan yang mau sharing? Bunda Nela dulu. Ya. Siapa yang mau duluan? Silakan. Ya. Jadi kalau tips dari saya, ya, jadikan Al-Quran itu sahabat sejati kita gitu. Jadi teman bacaan kita, teman duduk kita, baik di kala senang ataupun kita sedang sedih, kita selalu bersama dengan Al-Quran. Karena dengan begitu Al-Quran juga akan menjadikan kita teman sejatinya di dunia dan di akhirat. Jadi kuncinya jadi sahabatnya Al-Quran nih untuk selalu bisa dekat ya Bun ya. Ya, betul. Dan juga kita mengutip dari Kiai Haji Asim Sako Muhammad, kita tuh jangan pernah meremehkan orang yang sedang belajar atau mengajari alif, ba, dan ta. Karena itu adalah gerbang ilmu pengetahuan. Dan itu adalah titik awal dari samudra ilmu yang tidak ternilai. Jadi dengan begitu, mau jadi apapun mereka, misalnya cita-citanya ada yang mau menjadi dokter yang cinta Al-Quran. Masya Allah. Cita-citanya mau jadi dosen yang cinta Al-Quran, begitu Bun. Oke, jadi tadi ya, sesuai dengan tema berawal dari alif. Jadi sesederhana pun itu memang kita harus mulai dan jangan pernah menganggap itu hal yang sepele gitu ya, karena di kemudian hari bisa jadi itu menjadi sangat luar biasa karena anak-anak ditanamkan cinta Al-Quran sejak dini tadi ya Bun. Ustadz Awal silakan. Kalau dari saya sih Bun, singkat aja Bun ya. Singkat. Baik, istiqomah ya, pertama sih tips dari saya tuh ya cinta dulu nih sama Al-Quran. Kemudian kalau sudah cinta nih sama Al-Quran nih Bun ya,
kemudian penerapannya untuk kehidupan kita sehari-hari, mengaplikasikan Al-Quran itu sendiri, dan hasil dari mengaplikasikan Al-Quran itu ada feedbacknya Bu nih sama kita nih. Pertama, adab kita semakin baik, cara bicara kita semakin bagus, lembut ya Bun, seperti bahasa Al-Quran begitu ya Bun. Lisannya terjaga gitu ya. Lisannya terjaga, karena seperti ada alarm seperti itu ya Bun. Ketika kita ingin berbuat maksiat nih misalnya, oh iya saya sedang belajar Al-Quran. Masya Allah. Kalau bagi para penghafal Al-Quran sedang saya hafalkan begitu. Makanya cara untuk menjaga bacaan Al-Quran kita itu salah satunya adalah jangan bermaksiat begitu ya Bun. Jangan bermaksiat, kemudian adab, kemudian etika harus lebih dikedepankan begitu. Masya Allah. Singkatnya panjang ya Bu. Luar biasa. Semua isi podcast hari ini luar biasa menurut saya, dan pastinya juga teman diskusi setuju. Semoga kita bisa mengaplikasikan ya hal-hal yang baik yang tadi sudah di-sharing sama Bunda Nela dan Ustadz Awal. Kedepannya kita bisa dekat dengan Al-Quran, kita bisa cinta dengan Al-Quran, dan akhirnya menjadi sahabatnya Al-Quran di dunia maupun di akhirat. Terima kasih Bunda Nela. Sama-sama. Terima kasih Ustadz Awal sudah hadir di podcast Ruang Diskusi hari ini. Terima kasih teman diskusi yang sudah menemani di rumah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.